Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1S1220003. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai de vector space model. Materi ke-6 mengenai sistem temu kembali informasi, saya akan melanjutkan mulai dari slide 42. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, yang pertama mengenai binary incidence matrix. Jadi, pada slide ini itu representasi dokumen itu sebagai binary vector, di mana setiap elemen itu bernilai 1 jika termnya itu muncul di dokumen. Kemudian bernilai 0 jika tidak muncul. Jadi matriks 0 ataupun 1 itu hanya menunjukkan keberadaan sebuah kata. Jadi misalnya pada term Anthony itu, dia itu muncul pada dokumen Anthony and Cleopatra, pada dokumen Julius Caesar, namun tidak muncul pada dokumen De Tempest. Setiap dokumen direpresentasikan sebagai binary vector elemen 0,1 yang berdimensi V, jumlah kata unik dalam koleksi. Selanjutnya cone matrix. Cone matrix ini bedanya dia ini mencatat frekuensi kemunculan kata dalam setiap dokumen. Jadi representasi ini dia itu lebih informatif karena memperhitungkan seberapa sering kata itu muncul, bukan hanya ada atau tidaknya. Misalnya dalam dokumen Julius Caesar, kata Anthony itu muncul sebanyak 73 kali. Ini, each document is now represented as a count vector. Setiap dokumen itu direpresentasikan sebagai count vector elemen dari N itu angkanya, kemudian V itu kata uniknya. Selanjutnya, binary count weight matrix. Ini itu menunjukkan transformasi dari binary ke count matrix dan akhirnya ke weight matrix menggunakan bobot TF-IDF. Jadi kalau tadi itu kita sudah bahas count matrix, yaitu frekuensinya. Nah, kalau ini itu weight matrix atau bobot TF-IDF-nya. Jadi kalau TF itu frekuensi kata T dalam dokumen D, kalau DF itu jumlah dokumen yang mengandung kata T. Sedangkan N itu adalah total dokumen dalam koleksinya. Next, dokumen sebagai vektor. Jadi, setiap dokumen itu dipresentasikan sebagai real valued vector dari bobot TF-IDF. Misalnya, kita punya di V, dimensional real valued vector space. Katanya itu merupakan akses di ruangan ini. Dokumen itu adalah poin-poin atau vektor-vektor di ruangan ini. Dimensional tinggi dari tens of millions dimensi ketika kita menggunakan web search engines. Jadi setiap vektor itu sangat sparse atau yang berarti jarang. Sebagian besar entry-nya itu adalah 0. Jadi dalam ruang vektor berdimensi tinggi, jumlah kata unik dalam koleksi, setiap sumbu itu mewakili sebuah kata dan dokumen menjadi titik atau vektor dalam ruang tersebut. Ini memungkinkan kita menggunakan konsep geometri seperti jarak dan sudut. Next, queries as vector atau query itu sebagai vektor-vektor. Jadi kalau di sini
idea yang pertama, kita melakukan hal yang sama untuk query, mewakili query sebagai vektor di ruang berdimensi tinggi. Kunci yang kedua, peringkat dokumen atau rank documents berdasarkan kedekatannya dengan query. Jadi proximity itu sama dengan similarity. Proximity itu bukan jarak yang negatif. Jadi recall-nya kami lakukan ini karena ingin menjauh dari either in or out, atau fish or Feynman Boolean model. Sebaliknya, peringkat dokumen yang relevan itu lebih tinggi dari dokumen yang tidak relevan. Next, how do we formalize vector space similarity? Jadi konsep representasi vektor itu tidak hanya untuk dokumen, tetapi juga untuk query. Jadi kalau di sini bagaimana kita memformalkan kesamaan ruang vektor. Jadi pertama-tama mungkin kita berpikir untuk menggunakan Euclidean distance. Tapi itu tidak ideal karena hasilnya terlalu dipengaruhi oleh panjang vektor. Dua vektor dengan isi yang mirip tetapi panjang berbeda bisa terlihat sangat berbeda secara jarak Euclideannya. Next, why distance is a bad idea? Mengapa jarak itu merupakan ide yang buruk? Jadi di sini kita lihat ada gambar yang menunjukkan vektor dalam ruang dua dimensi dengan dua kata sebagai sumbunya. Sumbu X ini adalah rich, sumbu Y itu adalah poor. Dan ada 4 vektor di sini. Ada Q, yaitu query, rich, poor. Jadi kedua kata rich dan juga poor ini vektor menuju arah diagonal kanan atas. Kemudian D1 atau dokumen 1 di sini ranks of starving poets well. Kemudian di dokumen 2 rich poor gap grows. Di sini cuman menyebutkan kata poor saja. Kalau pada vektor key dia menyebut rich dan juga poor. Kalau pada dokumen 1 dia tidak menyebut rich ataupun poor. Kemudian begitu juga pada dokumen 3 dia tidak menyebut rich ataupun poor. Di sini bisa kita lihat bahwa jika dua dokumen memiliki isi yang mirip, arah vektor mereka itu akan hampir sama. Misalnya kan pada dokumen key ini rich poor. Sedangkan di sini juga sama-sama dia menyebutkan rich dan juga poor. Berarti dia ini kedekatannya sangat dekat. Di sini kita lihat sudutnya itu semakin kecil sudutnya semakin mirip. Dan kita lihat pada D1 dan juga D3 semakin besar sudutnya itu semakin tidak mirip. Next, use angle instead of distance.
atau gunakan sudut bukan jarak. Jadi pertama peringkat dokumen itu menurut sudut dengan query. Eksperimen atau eksperimen pikiran. Misalnya kita ambil dokumen D dan tambahkan ke dirinya sendiri. Sebut dokumen ini D. D 2 kali lebih panjang dari D. Secara semantik, D biasa dan juga D yang ada tanda petiknya ini memiliki konten yang sama. Sudut antara dua dokumen adalah 0 yang sesuai dengan kesamaan maksimal. Meskipun jarak Euclidean ini antara kedua dokumen tersebut bisa sangat besar. Next, from angles to cosines. Dari sudut ke cosines. Pertama, peringkat dokumen itu menurut sudut dengan query. Yang kedua, peringkat dokumen itu menurut kosinus, query dan juga dokumen dalam urutan yang menaik. Kosinus adalah fungsi D sudut yang menurun secara monoton untuk interval 0 derajat, 180 derajat. Ini merupakan grafik fungsi kosin atau cos dalam rentang 0 derajat sampai dengan 350 derajat. Intinya, di sini kita bisa mengukur kemiripan dokumen berdasarkan sudutnya. Jika nilai cos 1 arah sama, maka berarti dokumennya sangat mirip. Jika nilai cosnya itu 0 atau tegak lurus, itu berarti tidak mirip. Dan jika cosnya itu -1 arah berlawanan, berarti sangat tidak mirip. Next, length normalization atau ini itu menampilkan grafik fungsi kosin atau cos dalam rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang pertama, bagaimana kita menghitung nilai kosin similarity? Jadi sebuah vektor itu dapat dinormalisasi berdasarkan panjangnya dengan cara membagi setiap komponen vektor tersebut dengan panjang total vektor itu sendiri. Di sini kita menggunakan norm L2. Rumusnya X2 sama dengan sigma I X 2I. Proses ini akan memetakan vektor ke permukaan bola satuan. Karena setelah dinormalisasi, panjang vektor itu menjadi 1,0 atau 1. Jadi hasilnya itu dokumen yang panjang ataupun dokumen yang pendek itu memiliki bobot nilai yang setara. Hal ini penting agar tidak terjadi bias terhadap dokumen yang lebih panjang. Kemudian, efek dari normalisasi dua dokumen D dan juga D yang ada komanya. Setelah dinormalisasi itu, mereka akan memiliki identical vector atau vektor yang identik. Next, ini merupakan cosine similarity between query and document atau cosine similarity antara kata dan juga dokumen. Cosine similarity sendiri digunakan untuk mengukur seberapa mirip query atau permintaan pencarian dengan dokumen berdasarkan arah vektor mereka, bukan panjangnya. Ini merupakan rumusnya. QI itu adalah bobot TF-IDF dari term I dalam query. DI itu adalah bobot TF-IDF dari term I dalam dokumen. Kemudian panjang Q dan juga D itu ini merupakan panjangnya. Kemudian ini itu cosine similarity atau bisa juga cosine of the angle antara Q dan juga D.
Next, mengenai cosin for normalized vector atau cosin untuk vektor yang dinormalisasi. Jadi jika vektor query key dan juga vektor dokumen D telah dinormalisasi panjangnya atau length normalization, maka untuk menghitung cosin similarity itu menjadi cukup sederhana atau lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan dot product ini pakai titik ataupun perkalian skalar. Next, ini merupakan ilustrasi dari cosin similarity. Jadi cosin untuk vektor yang dinormalisasi, yang pertama, semakin kecil sudut antara query dan juga dokumen, maka semakin tinggi cosin similarity-nya. Yang kedua, pencarian dokumen itu dilakukan dengan memilih dokumen yang membentuk sudut terkecil atau cosin terbesar dengan query. Ini merupakan contoh dari cosin. Jadi di sini adalah term frequency counts untuk menghitung frekuensi kemunculan term. Jadi misalnya kita andaikan ini SAS, PUB, dan juga WH, ini itu adalah nama-nama novel. Jadi misalnya novel seperti SAS, Sense and Sensibility, PUB itu Pride and Prejudice, dan WH itu Wuthering Heights. Misal term affection, kita akan menghitung seberapa sering kata affection atau term affection ini muncul dalam setiap dokumen SAS, PUB, dan juga WH. Angka yang diberikan misalnya pada dokumen SAS, kata affection ini kemunculan katanya ada 115. Pada dokumen PUB, term affection kemunculan katanya ada 58, dan pada dokumen WH kemunculan katanya ada 20. Dengan kata lain, semakin tinggi angka kemunculannya, misalnya affection tinggi sekali dia kemunculannya pada dokumen SAS, berarti semakin kuat dia atau semakin menonjol dia affection ini dalam dokumen SAS. Next, untuk menyederhanakan contoh ini, kita tidak perlu menggunakan bobot TF-IDF, namun kita juga bisa menggunakan log frequency weighting untuk menghitung bobot kata. Jadi misalnya, jika affection ini lebih sering muncul di Sense and Sensibility atau SAS, bobot lognya itu lebih tinggi, yakni 3,06. Selanjutnya, angka-angka seperti cost, yaitu SAS atau PUB sama dengan 0,94, ini menunjukkan kemiripan atau similarity-nya. Lalu di sini cost dari SAS dan juga WH, similarity-nya itu 0,79, cost dari PUB dan juga WH itu 0,69. Kemudian di sini antara SAS dan juga PUB, dia itu lebih besar dari cost SAS WH, yakni 0,94 lebih tinggi dari 0,79. Makanya SAS dan juga PUB itu punya penggunaan kata yang lebih mirip satu sama lain jika dibandingkan dokumen dari SAS dan juga WH. Next, ini merupakan untuk menghitung skor kosinus.
Jadi ini merupakan algoritma yang dipakai di search engine atau sistem informasi untuk menghitung kemiripan antara sebuah query dan banyak dokumen menggunakan Gaussian similarity, lalu mengembalikan dokumen yang paling relevan berdasarkan nilai kemiripan tersebut. Jadi kalau familiar dengan vektor, ini itu seperti menghitung sudut antara dua vektor. Satu vektor untuk query, satu vektor untuk dokumen. Makin kecil sudutnya, makin besar nilai cost-nya, maka makin mirip dokumen itu dengan query. Ini merupakan komponen TF-IDF weighting atau pembobotan TF-IDF. Ini merupakan contoh dari TF-IDF. Jadi misalnya kita itu sering menggunakan pembobotan yang berbeda antara query dan juga dokumen. Misalnya notasinya di sini ddd.qqq. Contohnya inc.ltn. Artinya dokumen ini menggunakan skema inc untuk query. Jadi dokumen menggunakan skema INC dan juga query menggunakan ITN. Apakah tidak buruk? Is bad to not IDF weighting the document? Apakah tidak buruk jika dokumen itu menggunakan IDF? Contohnya seperti base car insurance. Query ini mempunyai kata penting seperti base. Kemudian ada juga car insurance, auto insurance. Dokumen ini hanya mengulang kata insurance dan juga car tanpa kata base. Jadi, jika dokumen tidak menggunakan IDF atau bobot, maka kata insurance dan juga car bisa saja diberi bobot tinggi, hanya karena sering muncul, padahal kata-kata itu sebenarnya umum. Maka, seringkali lebih baik menggunakan IDF untuk dokumen dan juga query agar pencariannya itu lebih akurat. Kemudian, contoh dari inc.ltn, TF-IDF-nya. Setiap gram itu dalam query dan juga dokumen, pertama kita harus hitung bobotnya. Kemudian dinormalisasi, dikalikan satu per satu produknya, kemudian semua hasilnya dijumlahkan, lalu menghasilkan Gaussian similarity antara query dan juga dokumen tersebut. Dalam kolom terakhir, ini juga sangat penting, yakni produk, karena dia digunakan dalam menghitung perhitungan total similarity atau kemiripannya. Nah, akhirnya kita sampai pada slide terakhir. Kita akan rangkumkan dari ranked retrieval in the vector space model. Jadi, yang pertama, kita sudah merepresentasikan query itu sebagai vektor yang berbobot TF-IDF. Kemudian yang kedua, kita representasikan setiap dokumen itu sebagai vektor yang berbobot TF-IDF. Yang ketiga, kita juga sudah menghitung kesamaan kosinus antara vektor query dan juga vektor tiap dokumen. Yang keempat, rank documents with respect to the query. Kita sudah mengurutkan dokumen berdasarkan tingkat kesamaan dengan query, kemudian mengembalikan K atau yang teratas, misalnya K itu 10, kepada usernya. Sekian mengenai video ini, mengenai the vector space model. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan pada penjelasannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.